Anak-anak ibu jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, selamat datang di pertemuan pertama kali ini di mata pelajaran komputer akuntansi. Mudah-mudahan Ananda selalu semangat belajar di tengah pandemi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang KD 3.1, yaitu menerapkan program komputer akuntansi, dan KD 4.1, yaitu menginstal program komputer akuntansi. Kompetensi dasar merupakan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa setelah belajar suatu mata pelajaran. Jadi, pada pertemuan kali ini diharapkan Ananda mampu untuk menerapkan program komputer akuntansi dan menginstal program komputer akuntansi. Peta konsep merupakan gambaran materi yang akan kita pelajari dalam satu pertemuan atau satu KD. Nah, pada KD ini ada 6 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang pengertian komputer akuntansi, yang kedua jenis-jenis komputer akuntansi, yang ketiga kelebihan dan kelemahan komputer akuntansi, yang keempat komponen dalam sistem komputer akuntansi, yang kelima pemilihan program aplikasi komputer akuntansi, dan yang keenam, menginstal, membuka, dan menutup aplikasi komputer akuntansi. Sebelum ke pembahasan mengenai pengertian komputer akuntansi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu satu-satu apa itu komputer dan apa itu akuntansi. Komputer merupakan alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Sedangkan akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komputer akuntansi merupakan sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengelola transaksi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Banyak sekali jenis-jenis aplikasi komputer akuntansi yang telah beredar di Indonesia bahkan di dunia. Kita awali yang pertama yaitu ada Value Plus. Yang kedua ada GL atau General Ledger. Yang ketiga ada DEA Accounting atau DEC Easy Accounting. Yang keempat ada Excel Macro. Yang kelima ada Accurate. Accurate ini ada Accurate 4 dan Accurate 5, ada juga yang Enterprise, ada juga yang Basic. Nah, yang selanjutnya ada MYOB atau Mind Your Own Business. Selanjutnya ada Zahir Accounting dan yang selanjutnya ada XXL. Berbicara mengenai aplikasi akuntansi yang terkomputerisasi, pasti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, ini secara umum akan kita bahas terlebih dahulu tentang kelebihan dari suatu aplikasi komputer akuntansi. Yang pertama, proses perhitungannya dilakukan secara otomatis. Biasanya user atau pengguna hanya menginput data awal dan juga memasukkan transaksi. Maka secara otomatis laporan keuangan dan jurnalnya akan tersusun. Nah, yang kedua adalah dapat meminimalisir kesalahan. Yang ketiga, lebih cepat, akurat, dan hemat waktu. Yang keempat, laporan keuangan otomatis dapat langsung dilihat dan dicetak. Yang kelima, keamanan lebih terjamin. Sedangkan yang menjadi kelemahan atau sisi minus dari suatu aplikasi komputer akuntansi adalah yang pertama pasti memerlukan sumber daya listrik dan apabila lampu mati maka tidak berfungsi. Selanjutnya memerlukan keahlian untuk mengoperasikannya. Yang keempat memerlukan komputer dengan spek atau spesifikasi tertentu. Dan yang kelima adalah biasanya menjadi target virus.
Komponen dalam komputer akuntansi sebagai suatu sistem terbagi menjadi 5 hal atau 5 komponen. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Dalam hal ini misalkan laptop, printer, dan scanner. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Misalkan program aplikasi dan juga sistem operasi. Yang ketiga adalah brainware, yaitu pengguna atau usernya. Dalam hal ini bisa berupa programmer dan juga operator. Yang keempat ada data input atau inputnya, itu berupa bukti transaksi seperti nota kontan, faktur, bukti kas keluar, dan juga bukti kas masuk. Dan yang terakhir adalah data output, itu merupakan hasil dari suatu sistem yang berupa laporan keuangan kepada pihak eksternal yang membutuhkan. Dan untuk pelajaran komputer akuntansi, kita memilih satu aplikasi yang akan kita gunakan atau yang akan kita pelajari, yaitu Mayop Accounting. Kita akan menggunakan versi 24. Nanti link untuk downloadnya akan Ibu kirim atau Ibu letakkan di description box. Silakan dilihat di sana ya. Kenapa kita pilih Mayop Accounting? Karena Mayop Accounting memiliki banyak kelebihan. Yang pertama yaitu mudah digunakan. Mayop Accounting menawarkan kemudahan saat penggunaannya. Para pengguna dapat menggunakannya meskipun tidak memiliki kemampuan pembukuan sama sekali, karena proses setup yang mudah dan implementasi semua menu dan fitur yang baik. Yang kedua adalah accounting power. Software Mayop Accounting sudah cukup lama dikembangkan dan secara rutin mengeluarkan perbaikan versi terdahulu. Dan yang ketiga adalah feature, job, dan kategori. Feature, job, dan kategori dapat dipakai untuk pengolahan proyek dan departementalisasi. Dengan cara ini akan dihasilkan laporan manajemen per proyek maupun per departemen. Yang keempat adalah proses instalasi dan maintenance murah. Instalasi software ini dapat dilakukan dengan mudah dan bebas biaya maintenance tahunan. Meskipun versi terbaru sudah dikeluarkan, tapi pengguna versi sebelumnya masih dapat menggunakannya. Jika diperlukan, bisa dilakukan pembelian versi upgrade yang harganya lebih murah daripada pembelian baru. Dan yang terakhir adalah jangka waktu. Mayop Accounting dapat dipakai untuk memantau 3 tahun periode pembukuan. Dalam kurun waktu ini, manajemen tetap dapat melihat transaksi selama 3 tahun ke belakang tanpa melakukan proses tutup buku. Nah, itulah semua kelebihan Mayop Accounting yang menyebabkan kita harus memilih Mayop Accounting.